Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita berjumpa kembali di video ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Saya pribadi berdoa semoga saudaraku yang sekarang melihat video ini beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman yang insya Allah dirahmati Allah, sebagai manusia pasti membutuhkan tidur untuk melepas lelah buat beristirahat jiwa raga. Tetapi apakah Anda tahu ada amalan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya, tidak lain bertujuan untuk membentengi diri dan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Ada amalan yang apabila dibaca pada malam hari Allah akan memberikan kecukupan. Ada beberapa ulama yang menafsirkan berkecukupan berupa dari dunia usaha, ibadah akhirat, kesehatan, dan sebagainya. Ayat tersebut yang dimaksud amalan pembuka pintu rezeki adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami,
janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Perihal 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, para ulama mengatakan, bacalah 2 ayat itu sebelum tidur sedikitnya 1 kali, maka atas izin Allah, kebutuhan hidup dunia dan akhirat akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kamu terbangun. Maka bila disimpulkan ketika Anda membaca ayat di atas 1 kali sebelum tidur tersebut akan memenuhi kecukupan Anda baik dunia maupun akhirat. Adapun keistimewaan lainnya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebagai berikut. 1. Diberikan kecukupan dunia dan akhirat. Salah satu keutamaan yang bisa didapat dari membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan baginya dalam urusan dunia akhirat, serta akan dijauhkan dari segala keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa beliau dianugerahi penutup surah Al-Baqarah sebagai gudang penyimpan harta di bawah ars. Hadis riwayat Ahmad. 2. Memperoleh pahala yang besar. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah mengandung doa kebaikan dunia dan akhirat, sehingga barang siapa yang membacanya akan mendapat pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sama nilainya dengan membaca 1 surat penuh surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Bukhari. 3. Terhindar dari segala penyakit. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ada ulama yang menyampaikan keutamaan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yakni dijauhkan dari gangguan setan serta berbagai macam penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa rumah yang tidak dibacakan akhir surat Al-Baqarah di dalamnya selama 3 malam, maka setan akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Diperbaharui imannya. Membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah bisa memperbaharui iman seseorang karena ayat-ayat tersebut memuat sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meminta doa kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah, setelah mengetahui keistimewaan surah Al-Baqarah ini dapat menjadi motivasi untuk selalu membacanya dan meraih kebaikan dan keberkahan dengan melakukannya. Semoga kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam oleh Allah, sehingga kelak dapat ridha Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya berikan, semoga bermanfaat maupun berguna untuk saudara seiman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.